Kemudian kata beliau, maka di antara uqubat, di antara dampak-dampak maksiat atau dosa yang dilakukan itu, yang kita katakan pada kesempatan kali ini jauh lebih dahsyat, jauh lebih berat, jauh lebih besar dari hukuman-hukuman yang syar'iyah maupun qadariyah. Ya. Faminha, maka di antaranya kata beliau, al-khatamu al-qulubi wal asma wal ghashaw al-absar wal aqfalu al-qulub wa ja'alul akinnah 'alaiha والرين عليها والطبع والتقليب الأفئدة والأبصار. Ya. Apa kata beliau? Di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa, ya, maksiat, maka hukuman yang akan diberikan adalah dikhotamnya hati mereka, ditutupnya kunci hati-hati mereka, ya. Sekaligus di pendengaran mereka dikhotam, ditutup, dikunci, sekaligus hati mereka dan pendengaran mereka. Ya, khatam. Kalau sudah dikhatam, waliyadzubillah, ini adalah suatu musibah yang sangat besar. Ya. Kalau di stempel, ya, namanya khatam itu, kalau kita sering khatamul Quran, ya, kalau kita baca Al-Quran ada khataman, ini maksudnya penutup. Kalau sudah ditutup nggak bisa dibuka lagi, ya. Lebih-lebih Allah yang mengkhatam. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ya, ini hukuman yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada orang munafik. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu ketika mereka menampakkan kebenaran, hakikatnya adalah kebatilan. Ketika mereka menampakkan keimanan, hakikatnya adalah kemunafikan. Ya, ketika mereka menampakkan keindahan, hakikatnya itu adalah kejelekan dan semisalnya. Ya, maka Allah tabaraka wa taala akan mengkhatam atas hati-hati mereka ataupun pendengar-pendengar mereka. Dan juga dijaga dengan isyawah, pembatas, ya, atas pandangan mereka, penglihatan mereka. Bahkan juga wal aqfal wal qulub, dikunci, ya. Dikunci, kalau dikunci juga Masya Allah, ya. Kalau hati sudah dikunci, ya, kemana kunci harus dicari, ya. Dan juga dijadikan penghalang, akinna 'alaiha, ya. Warainu 'alal al-taba', dan juga ran, ya, debu, tertutup, ya, dengan berbagai macam bentuk ketika melakukan maksiat, dosa, dan bahkan akan ditaba', ya, ya, taba' mananya dicetak, ya, ataupun kalau seseorang sudah dikhatam hatinya, ya, pendengarannya, penglihatannya, bahkan dikunci hatinya, dan ada pembatasnya, dan dia senantiasa terjatuh kepada hatinya tertutup, ya, maka ini akhirnya menjadi tabiat. Ketika dia melakukan keburukan, maka keburukan itu menjadi tabiatnya. Lebih-lebih kalau dia melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, keburukan berlangsung lama, tanpa ada niat bagi dirinya untuk membersihkan, mensucikan hatinya, mensucikan jiwanya, ya. Dia terlena dengan kemaksiatan yang dia lakukan, terlena dengan syahwat dunia dan semisalnya, ya.
Kalau sudah demikian, hati menjadi tabiat. Ya, kita bisa bayangkan kalau tabiat itu sudah melekat pada diri seseorang, maka susah untuk dirubah. Maka ketika hidayah sudah menghampiri seseorang, maka hendaknya jangan pernah dia lengah, jangan pernah dia mengabaikan akan karunia hidayah, irsyad, ya, yang Allah berikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki dirinya. Ya. Dan juga di antara uqubah, ya, hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang terlena dengan kemaksiatan, dosa dan seterusnya, wa taqlibul afidah wal absar, dan akan dibalikkan, ya, hati mereka dan penglihatan mereka. Hati yang terbalik, ya. Ini adalah di antara hati-hati orang munafik, ya. Penglihatan mereka, hati mereka terbalik. Apa yang mereka lihat, kebaikan menjadi keburukan. Ya. Apa yang mereka lihat, hati mereka, ya, akan keburukan menjadi kebaikan. Semuanya terbalik. Ya. Sehingga ketika keadaan demikian, kata muallif, wal hailulah bainal mar'i wa qalbih, sehingga antara seorang, ya, dengan hatinya ada pembatas. Ya, pembatas. Sulit bagi dirinya untuk meraih, ya, hal yang dapat memperbaiki dirinya. Ketika dia sudah hatinya menjadi tabiat, hatinya telah ditoba, kan begitu, ya. Wa ighfalul qalbi an dzikrillah, dan juga dia akan senantiasa lalai, hatinya senantiasa lalai untuk zikir kepada Allah, untuk mengingat Allah tabaraka wa taala. Dan juga wa insaul insani nafsah, ya, seorang ketika dia berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, lalai, ya, dari mengingat Allah tabaraka wa taala, yang pada akhirnya apa? Insaul insan nafsah, ya, dia melupakan dirinya sendiri. Ya. Apa tujuannya hidup? Apa tujuannya diciptakan Allah tabaraka wa taala? Enggak sadar dia. Ya. Melupakan dirinya sendiri seorang hamba. Maka kata Allah tabaraka wa taala mengatakan, wala takunu kalladzi nasallaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan dirinya. Ya. Maka fa ansahum, Allah akhirnya apa? Melupakan mereka. Ya. Allah akhirnya melupakan mereka. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya setiap kita sadar, ya, bahwasanya kita diciptakan Allah tabaraka wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk beriman kepadanya, untuk bertakwa kepadanya, ya. Karena takwa tidak akan terwujud melainkan seorang betul-betul menunjukkan amal nyata, ya, perkataannya, perbuatannya, ya. Karena seseorang akan menjadi baik, ya, tidak hanya amal zahir yang dia tampakkan, akan tapi hatinya yang menjadi patokan utama. Ya. Karena bagaimana hati menjadi baik itu akan ditunjukkan dengan amal. Ya. Sebagian orang mengatakan saya belum bisa maksimal beramal dan seterusnya. Saya kepingin sekarang ingin menata hati, ingin memperbaiki hati. Ya. Nah, ini kalimat yang penuh dengan syubhat. Ya. Baiknya hati, ya, akan ditunjukkan dengan amal saleh, amal nyata. Maka Rasulullah SAW sering kali mengatakan at-taqwa
hahuna. At-taqwa hahuna. Taqwa itu di sini. Rasulullah asal mengisyaratkan di dada. At-taqwa hahuna. Ya, dan kita tahu takwa itu adalah menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan. Nah, kalau hati itu sudah takwa, maka dia akan melahirkan ketaatan demi ketaatan yang lain. Ya. Maka bagaimana mungkin seorang mengatakan dia ingin memperbaiki hati, cuman dia tidak melakukan amal? Ini adalah bentuk pernyataan orang-orang munafik, ya, orang-orang yang di dalam hati ada kenifakan.